Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah kitab ini. Ada yang mau menyampaikan ke depan kan? Kitabnya sudah dapat semua? Belum? Ya insya Allah mungkin kalau nggak hari ini ya esok hari. Kalau nggak esok hari ya esoknya lagi. Baik, kita masuk ke bab pertama. Kemarin muqaddimah, sekarang kita membahas bab pertama yang nggak ada kitab, bisa dilihat. Istiqbalu syahri Ramadan, yaitu penyambutan bulan Ramadan. Ketika seseorang atau kita ingin menyambut sesuatu, maka harus kita ketahui dulu ketika kita ingin memperlakukan sesuatu dengan istimewa, maka kita harus tahu dulu speknya apa, spesifikasi sesuatu itu apa yang membuatnya dia harus kita perlakukan segitu istimewanya. Jadi ketika kita mengetahui apa yang akan datang, maka harapannya nanti kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi ketahui dulu apa yang akan kita hadapi, baru ketika sudah datang, baru kita nanti tahu apa yang harus kita lakukan. Anak contoh, misalnya begini, misalnya 2 jam dari sekarang, tahu Matos? Tahu, semuanya tahu Matos. Nah, itu misalnya di Facebook atau di Instagramnya Facebook atau Matos, Facebooknya Matos, dia ngasih pengumuman di Matos, di Hypermart ada semuanya gratis selama 30 menit. Semuanya gratis selama 30 menit. Dimulai 2 jam dari sekarang. Dan masing-masing orang harus bisa belanja gratis 1 keranjang saja. Itu kira-kira yang mengetahui pengumuman itu langsung berangkat nggak? Bawa keluarganya nggak? Bawa keluarganya agar membawa 1 orang 1 keranjang. Nah, yang nggak tahu, yang nggak punya Facebook atau Instagram, dia nggak tahu apa-apa, kira-kira dia mengambil kesempatan itu atau tidak? Enggak, bahkan dia ketika jam itu, misalnya jam itu nggak tahu pengumuman itu, dia pada jam itu datang ke Hypermart Matos, itu malah bayar. Artinya apa? Dia malah minus, malah bayar barang yang harusnya gratis, jadi bayar. Sama, kalau kita menyambut Ramadan, tahu dalil-dalilnya, tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita mengajak keluarga kita untuk ayo kita sama-sama mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini. Beda sama orang yang tidak tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmunya maka memperlakukan bulan Ramadan ya sudah kayak bulan yang lainnya, sama. Bahkan ada yang merugi juga. Istiqbalu syahri Ramadan, menyambut tamu istimewa yaitu bulan Ramadan. Inna min ni'amillahil azimah ala ibadihi an ja'ala lahum mawasim muta'addidah lil ibadat. Bahwasanya di antara nikmat-nikmat Allah
yang agung kepada hamba-hambanya. Jadi nikmat Allah sangat banyak. Dan di antara nikmat yang paling agung adalah anjalalahum mawasim, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka musim, beberapa musim, mawasim muta'addidah, yaitu beberapa musim dalam rangka untuk ibadah. Ini menunjukkan ada di sana waktu-waktu khusus untuk ibadah-ibadah khusus. Contohnya kayak tadi, ketika siang hari itu kan ibadah khusus pada siang hari, yaitu sholat zuhur. Nggak mungkin kita melaksanakan sholat subuh. Yang mana taksuru fiha at-ta'at, yang mana pada saat itu diperbanyak amalan ketaatan. Wa tuqalu fiha al-asarat, dan disedikitkan, dan di dalamnya sedikit sekali kesalahan atau kemelencengan. Jadi pada bulan Ramadan itu kita melihat, Masya Allah, kalau pada bulan-bulan sebelumnya ada orang-orang yang dia melakukan banyak kesalahan, tapi ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, kesalahannya sedikit. Artinya dia melakukan maksiat dikurangi. Wa tughfaru fiha dzunub wasayyi'at, dan juga diampuni di dalamnya adz-dzunub wasayyi'at, dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan. Wa tudha'af fihal hasanat, dan juga dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, kalau kita melakukan satu kebaikan saja di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya umum. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu di hari-hari biasa. Lah, kalau di bulan Ramadan tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan berkali-kali lipat. Wa tatanazzalu fiha ar-rahmat, dan juga di bulan Ramadan banyak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dzumu fihal hibat, dan banyak sekali pemberian, dan sangat besar sekali pemberian pada bulan Ramadan. Wa inna min ajalli hadhil mawasim wa akramiha ala Allahi syahrul Ramadan al-mubarak, dan yang paling mulia di antara musim-musim ini, di antara bulan-bulan ini, dan yang wa akram sama maknanya paling mulia atau paling agung, Allahi bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan al-mubarak, yang penuh barokah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, syahr Ramadan, bulan Ramadan. Apa sifatnya bulan Ramadan itu? Salah satu sifatnya adalah, atau salah satu keutamaannya adalah alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana di dalamnya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, atau kalau kita sering dengar Syahrul Quran, yaitu hari untuk memperbanyak baca Quran. Yang mana Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pemberi penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Jadi ketika orang tahu Al-Quran, dari situ dia bisa membedakan antara mana yang baik dan juga mana yang buruk. Tapi kalau orang sudah mempelajari Al-Quran, sudah paham Al-Quran, tapi dia masih tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka nanti ditakutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kamasalil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa buku. Sama seperti yang bawa buku, kalau masih ngobrol nggak tahu apa yang di dalamnya, ya hati-hati, jangan-jangan seperti tadi. Baik, fayalahu min syahrin karim wa musim azim. Duhai
yang itu merupakan syahr yang karim, bulan yang mulia dan musim yang agung. Syahrul barokat wal khairat, bulan yang penuh barokah dan banyak kebaikan di dalamnya. Syahrus syam wal qiyam, bulan untuk berpuasa. Ini salah satu yang harus dilaksanakan, yang harus diperbanyak. Syahrus syam, yaitu bulan untuk berpuasa. Dan juga apa? Wal qiyam. Ada yang tahu makna qiyam? Berdiri. Ngapain puasa-puasa berdiri? Maksudnya apa? Berdiri untuk melakukan sholat. Syahrul rahmah wal maghfirah wal itqu minan nar. Wal itqi minan nar, yaitu bulan yang ada rahmat di dalamnya dan juga penuh dengan ampunan dan juga penuh dengan pembebasan dari neraka. Syahrul judi wal karam wal badli wal ata wal ma'ruf wal ihsan, dan bulan yang tepat untuk berbuat apa? Al-jud, kedermawanan. Bahkan dulu Rasulullah SAW pada sebuah hadis, para sahabat menceritakan, kami tidak pernah mendapati Rasulullah SAW itu sangat dermawan kecuali ketika pada bulan Ramadan. Wal karam, dan juga penuh penghormatan atau pemuliaan. Wal badl, dan juga pengorbanan. Ya, namanya orang ingin kebaikan itu harus ada pengorbanannya. Enggak cuma duduk saja sambil merenung. Apalagi kalau dengarkan kajian sambil ngobrol, itu kan butuh pengorbanan, sabar sambil mendengar. Dia harus berkorban. Wal ato, dan juga penuh pemberian. Wal ma'ruf, dan juga di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf, apa saja perbuatan yang ma'ruf. Wal ihsan, dan juga perbuatan yang ihsan. Jadi tadi beberapa keutamaan tentang bulan Ramadan. Dengan banyaknya keutamaan tadi, harapan mu'alif ketika kita mengetahui banyak keutamaan tadi, maka kita siap-siap untuk mengambil keutamaan tadi, tidak menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Nanti ada hadisnya bagaimana apa Rasulullah SAW mengamini doanya Jibril. Bahwasanya Jibril mendoakan bagi siapa saja yang masuk bulan Ramadan sedangkan keluar lagi, jadi masuk bulan Ramadan dia keluar lagi nggak dapat apa-apa. Wahai Muhammad, tolong aminkan. Itu apa? Saya mendoakan orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar lagi tidak mendapatkan apa-apa, saya mendoakan dia dengan masuk neraka. Maka kata Nabi Muhammad, amin. Baik, kita lanjutkan. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bimaqdami hadha syahr al-azim wa yastahussuhum fihi alal ijtihad bil a'mal as-salihah. Ini lihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi ketika Ana memberikan contoh apa, kalau dapat pengumuman kantin gratis itu pasti kalian memberitahukan teman-temannya. Sama seperti ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu ada kebaikan yang sangat banyak, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Yubashiru ashabahu. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Nah, nanti misalnya kalian pulang pas Ramadan, maka ajarkan kepada orang-orang di sekitar kalian. Ayo kita menyambut Ramadan. Ayo kita sama-sama beramal pada bulan Ramadan. Kita ingin kebaikan dari kalian. Maksudnya apa? Ayo kita sama-sama untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya.
memberi kabar gembira dengan apa? Bimakdami hadzal syahr al-azim, dengan datangnya bulan yang mulia ini. Wa yastahussuhum fihi alal ijtihad bil a'malis sholihah, dan memberikan motivasi kepada mereka untuk apa? Al-ijtihad, untuk bersungguh-sungguh bil a'malis sholihah, dengan melakukan amal-amal soleh, min faraid wa nawafil, min sholawatin wa shadaqat. Amal-amalnya itu apa aja? Yang pertama, min faraid, dari amalan-amalan yang wajib, yang hukumnya fardhu ainin atau fardhu kifayatin dan lain sebagainya. Wa nawafil, dan juga amalan-amalan sunnah, min sholawatin wa shadaqatin, dan dari sholat ataupun sodakoh. Sodakoh ini macam-macam, gak harus dengan harta. Ada yang bersifat harta yang bisa dirasakan, ada yang bersifat makna, secara makna, artinya hukumnya dia seperti sodakoh. Contohnya kayak tabassumuka fi wajhi akhika sodakotun, wa badlun ma'ruf wa ihsan, dan juga mengorbankan jiwa untuk berbuat yang ma'ruf dan juga ihsan. Wa sabrin ala taatillah, dan juga sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah sabar sudah kita bahas pada hari Minggu kemarin. Wa amaratun naharihi bisyam wa lailatul qadar wa amaratun naharihi bisyam wa lailihi bil qiyam, dan menghidupkan siang harinya. Ingat, siang harinya bulan Ramadan menghidupkannya dengan apa? Dengan berpuasa. Menghidupkan siang Ramadan dengan berpuasa, bukan siang Ramadan malah tidur. Artinya bukan menghidupkan. Berarti apa namanya kalau orang kalau orang tidur itu kan bukan menghidupkan, tapi menghabiskan waktu dengan banyak tidur. Ya tidur nggak masalah kalau tidur. Tapi kalau kebablasan itu namanya menghabiskan waktu dengan tidur. Walailihi bil qiyam, dan juga malam harinya bil qiyam, dengan banyak melakukan sholat. Atau kalau secara umum, qiyam di sini artinya kan bangun. Berarti apa? Bisa bangun tengah malam atau membangunkan malam hari dengan banyak membaca Al-Quran. Seandainya saja dia malam hari menghabiskan waktunya dengan bangun, entah itu bangun untuk membaca Quran atau bangun untuk sholat, kemudian pagi harinya dia habiskan untuk apa? Istirahat, tidur, agar mempersiapkan malam selanjutnya untuk bangun lagi, maka ini baik, maka ini lebih baik. Beda dengan halnya kalau malam tidur, siang tidur. Ya, ini ditakutkan nanti nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan juga haus. Wasagli awqatihi al-mubarakah bidzikri wasyukri wattasbih wattahlil wa tilawatil Qur'an, dan juga mensibukkan waktu-waktunya yang barokah. Waktu-waktunya yang barokah artinya cara menggunakan waktu agar barokah. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyukri, dan juga dengan bersyukur, wattasbih, dan juga bertasbih. Apa makna tasbih? Ada yang tahu makna tasbih apa? Bukan tasbih yang ada pentolan-pentolannya. Apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Wat tahlil wa tilawatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Intinya kalau kita ingin misalnya waktu kita kosong pada bulan Ramadan, maka hendaknya kita isi dengan salah satu di antara ini, dengan zikir, bersyukur,
atau bertasbih dan juga bertahlil atau membaca Al-Quran agar tidak sia-sia. Selanjutnya kita lihat dalil-dalilnya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini kok bulan yang agung. Di dalam agama Islam, ketika mengagungkan sesuatu maka harus ada sandaran dalilnya. Ketika mengagungkan sesuatu maka harus ada sandaran dalilnya. Dulu pernah Umar bin Khattab pernah berbicara ke Hajar Aswad. Beliau berkata, "Wahai Hajar Aswad, engkau itu sebenarnya cuma batu saja, batu biasa. Kalau bukan karena Nabi yang memerintahkan untuk memuliakan engkau, kita tidak akan memuliakan." Artinya apa? Dalam mengagungkan sesuatu kita harus butuh dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Dari ada kabar dari langit. Contohnya, mik ini habis buat ngaji, barokah atau enggak? Mik ini habis buat ngaji, barokah atau tidak? Hah? Dari mana? Dari mana kalian tahunya? Hah? Apa? Kenapa? Dari mana tahunya? Dengan dalil atau dengan tidak dalil? Atau dengan perasaan? Dengan perasaan. Sama aja, mau buat habis ngaji, buat ceramah, gak ada bedanya sama mik yang lain. Baik. Maka dari itu ketika berbicara tentang bulan Ramadan, di sana banyak sekali ulama yang mengumpulkan dalil-dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Itu menunjukkan bulan ini berarti benar-benar ada sandarannya. Dalam mengagungkan bulan Ramadan ada sandaran wahyu dari langit. Tapi beda tadi kalau kita dengan perasaan, mengagungkan sesuatu dengan perasaan. Nah, itu bisa salah, bisa benar. Baik, kita baca An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Ramadan qad jaa. Beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, bulan Ramadan telah datang, bulan Ramadan telah datang. Kemudian apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan ini dibukalah pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada berapa? Ada banyak. Sebagian mengatakan ada banyak, sebagian mengatakan ada. Iya, ada banyak, aman. Ada banyak. Karena orang masuk sesuai dengan amalannya masing-masing. Amalan yang dia sering kerjakan ketika di dunia. Tapi di sini bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Bahkan pada hadis yang dibawanya itu nggak ada yang ditutup belas. Artinya apa? Kebangetan orang kalau nggak bisa masuk itu. Pintu kelas semuanya dibuka. Kebangetan kalau masih ada yang di luar. Betul. Dan kita tahu apa? Luasnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan juga ditutup pintu-pintu neraka. Nah kan, pintu kalau udah ditutup masih ada orang yang masuk, itu berarti ya kita nggak bisa dengan kata-kata, itu nggak bisa. Pintu udah ditutup, udah dikunci rapet-rapet, kok ya masih ada yang masuk neraka. Itu berarti apa? Memang dianya saja yang kebiasaan dia yang melakukan maksiat itu, sehingga apa? Dia dimasukkan ke neraka. Wa tusalsalu fihi syaiton, dan para setan itu dirantai. Coba, pintu neraka sudah ditutup, setan sudah dirantai. Kurang apa coba? Kok masih bisa? HP-nya masih ada. Ya, HP-nya ditutup juga, diserahkan ke orang tua kalau perlu. Nah, itu berarti menandakan apa? Penyakit maksiat. Kalau kita masih melakukan maksiat pada bulan Ramadan, itu menandakan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, memang jiwa kita yang
jiwa yang menjijikkan. Iya, karena terbiasa dengan maksiat. Lo nggak bisa dong kita menyalahkan setan. Setan sudah dibelenggu. Iya. Kemudian apa? Yang kedua, memang kita mempunyai kebiasaan yang jelek. Jadi sehingga sampai Ramadan itu kebiasaannya terbawa terus, nggak bisa hilang. Nah, ini hati-hati. Kalau orang punya kebiasaan jelek, jangan-jangan dia meninggal dalam kebiasaannya itu. Man asa ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Kalau dia terbiasa melakukan kebaikan, meninggalnya dalam keadaan melakukan kebaikan. Kalau dia terbiasa melakukan kejelekan, maka meninggalnya juga bisa dipastikan meninggalnya dalam keadaan melakukan kejelekan yang kebiasaannya itu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, karena ada namanya setan yang tidak dibelenggu, yaitu apa? Minal jinnati wan nas, yaitu teman-teman yang membawa atau menyeret seseorang menuju kejelekan. Maka dari itu apa? Kalau tidak heran Nabi Muhammad SAW mengamini Jibril ketika Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saya mendoakan orang yang masuk bulan Ramadan keluar lagi dia nggak mendapatkan ampunan. Itu kebangetan. Tapi sampai sini paham? Jadi dipersiapkan terutama kebiasaan jelek kita. Mulai sekarang, kalau bisa langsung dihilangkan. Kalau nggak bisa dikurangi dikit-dikit. Misalnya gibahnya 1 jam, dikurangilah 5 menit atau dikurangi 30 menit. Kalau bisa alhamdulillah dihilangkan, ya alhamdulillah. Atau yang lainnya, perbuatan jelek yang lainnya. Dan juga kita mempersiapkan, melatih diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini saja pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan juga mempersiapkan dengan baik jiwa dan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini. Barakallahu fiik, naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.